ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Madarijus Salikin, buah karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala. Pagi hari ini insyaallah akan memasuki pembahasan baru pada halaman 145 dengan judul Penganut Faham Jabariyah. Judul ini kurang bagus. Judul yang tepat adalah Hikmah Ibadah. Kita menjalankan ibadah ada suara. Oh, ada suara. Sudah. Baik. Alhamdulillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin hanya untuk satu tujuan, yaitu beribadah. Nah, lantas ibadah itu sendiri apa tujuannya? Apa hikmah dari ibadah? Ini akan dibahas Imam Ibnu Qayyim dalam judul ini. Secara umum ada 4 pandangan dalam memahami tujuan dan hikmah ibadah. 3 pandangan yang pertama adalah sesat, dan 1 pandangan terakhir adalah kebenaran. 2 pandangan pertama adalah kesesatan yang muncul dari filsafat. Lalu kesesatan yang ketiga muncul dari kaum tasawuf ekstrim. Tasawuf dinamakan ekstrim apabila tasawuf itu lebih banyak menggunakan teori-teori falsafah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim menyebutkan tasawuf seperti ini dinamakan dengan tasawuf falsafi. Tasawuf falsafah. Karena mereka bertasawuf menggunakan falsafah.
sehingga dapat diglobalkan kesesatan pertama, kedua, dan ketiga karena falsafah. Namun yang ketiga lebih populer di kalangan kaum tasawuf. Ini berarti jamaah sekalian membuktikan bahwa agama ini rusak oleh kaum falsafah. Yang kedua adalah orang-orang tasawuf ekstrim itu. Dua golongan ini sangat berbahaya dalam agama, karena banyak kesesatan dalam agama muncul dari dua golongan ini, golongan falsafah dan yang kedua adalah tasawuf ekstrim. Baik, halaman 145. Apa hikmah dan tujuan ibadah? Golongan pertama adalah orang-orang yang meniadakan hikmah dan alasan. Ini dinamakan dengan Mu'attilah. Golongan Mu'attilah. Apa arti Mu'attilah? Asal arti Mu'attilah adalah menafikan, meniadakan. Pertama, mereka meniadakan adanya hikmah. Yang lebih fatal dari itu, mereka meniadakan adanya nama dan sifat bagi Allah. Mereka katakan tidak ada nama Allah, tidak ada sifat Allah. Karena golongan ini meniadakan hal yang sangat besar untuk ditetapkan, mereka menafikan hal yang sangat besar untuk diakui, sehingga mereka dinamakan dengan Mu'attilah, kaum yang meniadakan. Jadi mereka dijuluki, ditahzir dengan Mu'attilah sesuai dengan pemikiran mereka. Siapa pendiri ajaran ini? Anda lihat di belakang sebelum kita lihat halaman 146. Tokoh mereka adalah Ja'ad ibn Dirham. Inilah orang pertama mencetuskan pemikiran Mu'attilah, meniadakan sifat Allah dan meniadakan hikmah dalam syariat Allah. Karena Ja'ad bin Dirham ini Mu'attilah, menafikan nama dan sifat Allah, akhirnya Khalifah Khalid Al-Qisri, Anda lihat di sini, Khalifah Al-Khalid Al-Qisri memotongnya, memancungnya persis pada hari Lebaran Haji. Jadi di ujung khutbah, Khalifah Khalid Al-Qisri rahimahullah, beliau mengatakan, wahai kaum muslimin wal muslimat, selesai salat silahkan kalian menyembelih hewan korban kalian, dan aku sendiri akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Setelah itu Ja'ad bin Dirham pun dia pancung. Jadi Anda bayangkan, Ja'ad bin Dirham di hadapan hukuman mati karena pemikirannya. Ternyata dia nggak berubah juga. Mestinya kalau di hadapannya ada hukuman mati, ada hukuman pancung, ya dia berubah pikiranlah, dia bertaubatlah. Tapi ternyata dengan hukuman mati di depan mata, tidak juga mengubah kesesatan dan hati yang telah membatu. Akhirnya Khalifah Khalid Al-Qisri rahimahullah ta'ala memancung Ja'ad bin Dirham ini. Kembali ke halaman sebelumnya 145. Apa pandangan Ja'ad bin Dirham, kelompok Mu'attilah, tentang hikmah ibadah? Mereka mengembalikan urusan kepada kehendak dan kemauan Allah semata. Menurut mereka, menunaikan ibadah hanyalah karena perintah, bukan sebagai sarana untuk mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.
Jadi orang-orang Mu'attilah ini mengatakan tujuan ibadah ya karena diperintah. Tujuan ibadah adalah karena kehendak Allah. Allah berkehendak untuk kita ibadah. Karena Allah berkehendak lalu kemudian Allah perintah dan Allah larang, maka hikmah ibadah, tujuan ibadah adalah menjalankan perintah. Gak ada tujuan lain, gak ada tujuan lain. Apakah pahala itu tujuan ibadah? Bukan. Apakah surga itu dan keselamatan dari neraka tujuan ibadah? Bukan. Apakah kebahagiaan dunia dan akhirat adalah tujuan ibadah? Bukan. Kaum Mu'attilah, kaum yang selalu membukankan, menafikan tujuan ibadah bukan surga, tujuan ibadah bukan selamat dari neraka, tujuan ibadah bukan kebahagiaan dunia dan akhirat. Mereka mengingkari adanya hikmah dan tujuan ibadah, sehingga ketika ditanya, kalau begitu kenapa ibadah? Karena diperintah. Baik jamaah sekalian, golongan ini membantah hikmah. Puasa ada hikmahnya? Tidak ada. Zakat ada hikmahnya? Tidak ada. Kenapa Allah perintah? Allah perintah ya karena perintah. Allah perintahkan salat agar kita salat karena perintah itu. Allah perintahkan puasa agar kita jalankan karena perintahnya, bukan karena adanya hikmah. Perhatikan poin berikutnya, ini sangat penting. Imam Ibnu Qayyim mengatakan golongan ini tidak pernah merasakan manis dan lezatnya ibadah dan tidak bisa menikmatinya. Salat tidak bisa menjadi hiburan bagi mereka. Jadi karena mereka tidak melihat adanya hikmah ibadah, sehingga mereka tidak menikmati ibadah mereka. Ibadah yang sangat manis mereka tidak bisa nikmati karena mereka mengingkari hikmah itu. Salat tidak bisa menjadi hiburan bagi mereka. Ya, salat ini hiburan. Tidak ada kegelisahan. Lalu kemudian seseorang salat dengan khusyuk, melainkan kegelisahan itu akan hanyut dan larut di dalam salat. Sehingga Imam Ibnu Qayyim tegaskan dalam kitab lain, setiap orang yang gelisah lalu kemudian salat, ternyata gelisahnya tidak hilang, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, salatnya tidak baik. Kemungkinan yang kedua, hatinya memang sangat rusak. Adapun orang yang hatinya baik, salatnya pun lurus dan khusyuk, gelisah sebesar apapun akan sirna di dalam salat. Mana dalilnya? Saya sebutkan dua dalam hadis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah." Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam gelisah dengan satu urusan, beliau memperbanyak salat sunnah. Beliau memperbanyak salat sunnah saat beliau gelisah dengan satu urusan. Ini mungkin satu sunnah yang terabaikan oleh kita. Ketika kita ada beban pikiran, ketika kita ada gelisah, sunnah Nabi agar kita banyak-banyak melakukan salat sunnah. Bukan banyak-banyak mengeluh ke kanan dan ke kiri. Dalil yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ju'ilat qurratu 'aini as-shalah." Dan Allah menjadikan kebahagiaan hatiku di dalam salat. Jadi apabila Nabi menegaskan salat adalah kebahagiaan hati,
ternyata ada orang yang salat namun hatinya tidak bahagia, ini menunjukkan hatinya rusak parah atau salatnya rusak parah. Karena sejatinya salat itu kebahagiaan. Saya tambahkan dalil yang ketiga. Apabila Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk azan, beliau bersabda, "Arihna bis salati ya Bilal." Istirahatkanlah kami dengan salat wahai Bilal. Jadi Nabi kita alaihi salatu wassalam melihat salat itu adalah istirahat. Istirahat tubuh yang letih, istirahat pikiran yang galau. Jadi kalau Anda ingin mengistirahatkan pikiran yang telah galau dengan banyak persoalan, banyak-banyak melakukan salat. Dalil yang kelima dari Al-Quran, Allah berfirman, "Wasta'inu bis sabri was salah." Jadikan pertolongan kalian dua hal. Apa itu? As-sabar was salah. Jadikan pertolongan kalian sabar dan salat. Jadi kalau dalam situasi sulit Anda sabar dan Anda salat, berarti Anda dalam pertolongan Allah. Tinggal menunggu waktu saja. Mungkin besok, mungkin lusa. Tapi apabila Anda terhimpit satu kesusahan, tidak ada sabar dan tidak ada salat, kemungkinan kesusahan ini tidak akan selesai. Satu ujian tujuannya adalah agar kita merendah di depan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u." Kenapa ketika datang ujian kami, mereka tidak segera merendah? Jadi tujuan semua ujian Allah adalah merendah. Sehingga begitu di dalam ujian seseorang merendah di depan Allah Azza wa Jalla, ujian itu akan selesai. Kalau Anda berpikir ini ujian saya panjang sekali, apakah kamu sudah merendah di depan Allah? Karena tidak ada yang mengakhiri satu ujian kecuali seseorang merendah di depan Allah. Allah uji Ibrahim alaihi salam menyembelih anaknya sendiri. Ujian paling besar, sehingga Allah mengatakan, "Inna hadza lahuwal bala'ul mubin." Perintah menyembelih anak untuk Ibrahim adalah ujian yang sangat nyata. Bagaimana ujian ini berakhir? Setelah Nabi Ibrahim merendah, Nabi Ibrahim mengatakan, "Baik ya Allah, akan saya jalankan perintah." Ternyata perintah itu bukan tujuan Allah. Tujuan Allah adalah agar Nabi Ibrahim merendah. Begitu Nabi Ibrahim alaihissalam merendah, "Baik ya Allah, akan saya jalankan." Sikap merendah adalah taat. Begitu Nabi Ibrahim alaihissalam merendah, Allah mengatakan, "Kalau begitu enggak jadi." Fafadainahu bidhabhin 'azim. Kami menggantikan sembelihan Ismail dengan sembelihan besar, yaitu penyembelihan hewan korban dari masa ke masa. Allah uji, tapi ujian diangkat dan tidak jadi setelah Nabi Ibrahim menampakkan kerendahan hati. Maka orang yang diuji oleh Allah namun tetap saja menyombongkan diri, ujian ini akan semakin berat, enggak akan selesai. Karena ujian akan selesai seiring dengan seseorang merendah di depan Allah Azza wa Jalla. Nabi Yunus alaihi salam dalam ujian yang sangat berat dalam perut ikan. Bagaimana ujian itu selesai? Setelah dia merendah dengan pengakuan, "Inni kuntu minadh dhalimin." Ya Allah, aku mengaku termasuk orang yang jahat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Tidak ada yang diibadahi dalam kebenaran kecuali Engkau. Subhanaka, Engkau Maha Suci. Inni kuntu minadh dhalimin. Aku termasuk orang yang jahat. Nabi Yunus alaihi salam merendah saat beliau sampaikan pengakuan dosa itu. Maka bentuk merendah antara lain adalah mengakui dosa, seperti yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Maka begitu dalam kesulitan, begitu dalam ujian, seseorang merendah dengan mengakui dosa, merendah dengan memperbanyak ketaatan, ujian itu akan selesai. Ujian itu akan berakhir. Baiklah, tadi dikatakan salat tidak bisa menjadi hiburan bagi mereka, karena mereka mengatakan tidak ada tujuan salat, tidak ada hikmah salat. Pelaksanaan perintah-perintah Allah tidak menggembirakan hati mereka. Orang-orang Mu'attilah karena pandangan akidah yang sesat bahwa ibadah tidak ada tujuan dan hikmahnya, sehingga mereka gak gembira dengan ibadah. Orang-orang yang beriman menemukan kesempatan ibadah berarti satu kebahagiaan besar. Dalam surat Yunus Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah bahwa dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah, dengan itulah kalian seharusnya bergembira. Di akhir surat At-Taubah Allah berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Adapun orang-orang yang beriman, maka setiap keterangan Al-Quran menambah iman mereka dan membuat mereka bergembira. Itu orang-orang beriman. Bahwa setiap mereka berada dalam satu kesempatan ibadah, mereka sangat gembira. Bahwa Anda diberikan Allah kesempatan salat subuh, kegembiraan itu. Dan apabila nanti Allah berikan lagi kesempatan untuk melakukan salat zuhur, kegembiraan itu. Tapi orang-orang Mu'attilah ini, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak ada kegembiraan mereka dalam perintah-perintah Allah karena mereka tidak melihat adanya hikmah dalam perintah. Juga tidak menjadikan hidangan bagi ruh dan kehidupan mereka. Ibadah yang seharusnya makanan, hidangan bagi ruh dan hati-hati kita, tapi bagi orang-orang Mu'attilah tidak. Tubuh kita ini butuh gizi berupa makanan-makanan bersifat materi. Tapi hati kita ini juga membutuhkan gizi, vitamin. Gizi dan vitamin hati adalah ibadah kepada Allah secara khusus zikir. Maka Allah menyebutkan zikir atau baca Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Kami turunkan Al-Quran dengan segala perintah dan larangan yang ada di dalam, shifaun, untuk menjadi penyembuh. Maka hati yang dipisahkan dari Al-Quran adalah hati yang rusak, hati yang berpenyakit. Ya, karena ibadah secara keseluruhan adalah vitamin bagi hati seseorang. Kalau hati tidak dapatkan vitamin, itu hati yang sakit. Apabila hati mulai sakit, muncul keinginan terhadap dosa, muncul rasa berat dengan ibadah. Salat berat rasanya salat, tilawah berat rasanya tilawah. Semua ketaatan akan berat kalau hati sudah berpenyakit. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, tanda yang paling jelas hati berpenyakit
ketika hati itu tidak berfungsi sesuai dengan tujuan penciptaan. Fungsi mata saya melihat. Kalau mata saya tidak berfungsi, itu sakit namanya. Fungsi telinga saya mendengar. Kalau telinga saya kehilangan fungsi, itu sakit namanya. Begitupun dengan hati. Fungsi hati adalah mencintai kebaikan. Itu fungsi hati. Kalau ternyata hati itu benci dengan kebaikan, ini berarti hati tanpa fungsi. Fungsi hati adalah benci dengan segala keburukan. Kalau ternyata hati itu rindu dengan keburukan, ini hati yang telah hilang fungsi. Allah menciptakan hati ini untuk cinta kebaikan dan untuk benci keburukan. Itulah fungsi hati. Kalau dua fungsi ini sudah lemah atau hilang, ini berarti hati dalam keadaan sehat karena kehilangan fungsi. Dan tidak ada obat untuk hati yang seperti ini kecuali memperbanyak ibadah. Awalnya Anda memperbanyak ibadah mungkin berat, tapi bermujahadah, bersungguh-sungguhlah, sampai kemudian ibadah yang berat itu menjadi ringan. Kenapa awal pertama ibadah terasa berat? Karena Anda sakit. Sehingga sholat ini adalah jamu pahit. Tapi seiring dengan Anda mujahadah, Anda sungguh-sungguh sholat lagi, sholat terus, sehingga jamu yang pahit itu tiba-tiba berubah madu yang sangat manis. Sampai-sampai kalau ditanyakan mana lebih baik, lebih nikmat, sujud atau tidur di kamar hotel termewah, Anda mungkin akan mengatakan satu kali sujud lebih indah daripada satu malam di kamar termewah sebuah hotel termahal. Kenapa? Karena ibadah telah menjadi lebih manis dari madu. Nabi kita SAW bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Bahwa ketaatan-ketaatan ini ternyata memiliki rasa manis. Dan rasa manis ibadah disebabkan karena iman. Iman yang baik. Pernah saya sampaikan dalam kajian ini, Masyidah radhiyallahu anha, ketika di hadapan beliau ada dua pilihan. Pertama, kematian anak-anaknya dan kematian dirinya. Ini pilihan pertama. Pilihan pertama ini kalau Masyidah tetap di atas keimanan. Pilihan yang kedua, keselamatan anak-anak dan keselamatan dirinya sendiri. Apabila dia mau meninggalkan iman. Sejarah yang kita baca ternyata Masyidah itu tidak mau meninggalkan iman, meski dia harus membayar dengan beberapa nyawa. Apa ini jamaah sekalian? Inilah manisnya iman. Betapapun kematian diri dan kematian anak-anak sangat pahit, tapi saat dicampurkan dengan manisnya iman, ternyata pahitnya kematian ini kalah dengan manisnya iman. Bilal radhiyallahu anhu, ketika dia masuk Islam, orang-orang kafir memaksa Bilal untuk menggunakan baju besi di musim panas. Lalu kemudian beliau diarak keliling Mekah di siang bolong. Coba nanti Anda jalan di aspal tanpa sendal. Apakah Anda kuat 1 menit? Jawabannya tidak. Nah, saya cuma ingin agar Anda bayangkan bagaimana baju besi harus dikenakan Bilal di siang bolong di musim panas. Dan itu bukan 2-3 menit, tapi diarak keliling-keliling Mekah. Sehingga begitu baju besi dilepaskan, seluruh tubuh Bilal radhiyallahu anhu melepuh.
Bilal radhiyallahu anhu pernah ditanya, Bilal, dulu tidak sakitkah waktu kamu memakai baju besi itu? Bilal mengatakan sangat sakit. Tapi aku mencampur sakit baju besi dengan nikmatnya iman. Ternyata sakit baju besi itu kalah dengan nikmatnya iman. Subhanallah jemaah sekalian, ini pelajaran. Kalau Anda punya satu ujian dan tidak kalah dengan iman, ujian ini ternyata tidak menjadi netralisir dengan iman. Ini parah. Dalam Al-Quran, Allah tidak memerintahkan sabar dengan memanggil Anda sebagai manusia. Apakah Allah mengatakan, ya ayuhan nas isbiru, wahai sekalian manusia, sabar kalian? Tidak. Allah tidak perintahkan sabar dalam kapasitas Anda sebagai manusia, melainkan Allah perintahkan sabar dalam kapasitas Anda sebagai orang yang beriman. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah. Allah perintahkan sabar ini untuk orang beriman karena tidak ada yang membuat sabar ini ringan kecuali iman. Jadi Anda jangan sabar dengan hati Anda pasti nggak bisa. Jadi bersabarlah dengan iman Anda. Hanya iman itu yang membuat Anda bisa bersabar. Bagaimana Bilal bersabar dengan keimanan? Bagaimana Masyitah bersabar dengan keimanan? Jadi jangan gunakan hati untuk bersabar karena hati ini ringkih, lemah. Tapi bersabarlah dengan iman. Maka ketika Anda mencoba sabar dengan iman, gak sabar juga, ini imannya rusak. Ini imannya bermasalah. Selanjutnya, karena itu mereka menamai ibadah ini sebagai taklif atau beban. Orang-orang Mu'attilah, mereka menamai ibadah dengan beban. Salat adalah beban, puasa adalah beban. Mereka menamai ibadah-ibadah semuanya dengan beban karena memang mereka enggak menikmatinya. Kalau mereka menikmati ibadah, tidak mungkin mereka menamainya dengan beban. Lantas, kenapa mereka enggak menikmati ibadah? Karena mereka berfaham, berakidah, ibadah tidak punya tujuan. Ibadah tidak ada hikmah. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, mungkin kita agak cepat dikit. Halaman 146. Pandangan yang kedua, apa tujuan dari ibadah? Ini datang dari kaum falsafah Qadariyah. Falsafah Qadariyah ini didirikan seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani sering belajar falsafah kepada seorang Kristen namanya Susan. Lama belajar falsafah akhirnya mabuk, enggak lagi mengenal kebenaran. Muncullah pemahaman Qadariyah ini dari falsafah. Kalau aliran yang pertama tadi, Ja'ad bin Dirham, itu diambil dari Jaham bin Safwan. Ya, Jaham bin Safwan tinggal di kota Turmus, satu kota dengan Imam Turmuzi. Cuman Jaham bin Safwan ini orang yang sangat fasih dalam berbahasa Arab, tapi kecenderungan ilmiahnya adalah falsafah. Maka muncullah aliran pemikiran Mu'attilah tadi dari Jaham bin Safwan, kemudian gurunya Ja'ad bin Dirham. Nah sekarang muncul lagi, ini golongan yang kedua adalah orang-orang Qadariyah. Pembangun atau pendiri pemikiran Qadariyah ini Ma'bad al-Juhani. Lalu diteruskan oleh muridnya yang bernama Ghailan ad-Dimashqi. Ghailan
Dimishki pertama kali dipenjara dulu oleh Umar bin Abdul Aziz. Taubatlah, kalau tidak taubat kau dipenjara. Ternyata nggak taubat juga. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz memotong tangannya. Ternyata nggak taubat juga. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz memancungnya. Kejam kali. Itu yang tadi dipancung, ini dipancung juga. Di mana kebebasan berpikir? Itu kata orang sekarang yang bernama liberal itu. Kebutuhan mendasar semua manusia adalah kebenaran. Kalau tidak ada kebenaran, kita ini semuanya penjahat. Anda tahu kebenaran, makanya Anda orang benar. Nah, datanglah orang-orang falsafah merusak kebenaran. Kalau kebenaran sudah dirusak, orang tidak akan menemukan kebenaran lagi. Orang lebih membutuhkan kebenaran daripada makan dan minum. Karena tanpa kebenaran, orang akan cari makan dan minum dengan cara yang jahat. Yang ini merampok, yang itu menipu. Kenapa itu? Tidak paham kebenaran. Semua kejahatan karena orang tidak lagi di atas kebenaran. Lalu datanglah orang-orang falsafah ini merusak kebenaran. Kalau kebenaran ini telah rusak, berarti manusia akan rusak juga. Kalau kebenaran ini rusak, berarti manusia akan hilang agama. Sebab itu dalam agama kita, ahli-ahli bid'ah yang nggak mau taubat itu dipancung. Ja'ad bin Dirham tadi Anda lihat dipancung oleh Khalifah Khalid Al-Qisri. Nah sekarang pendiri Qadariyah salah satunya adalah Ghailan Dimishki dipancung oleh Umar bin Abdul Aziz. Karena ahli bid'ah kalau sudah dipenjara tidak taubat juga, ujungnya pancung. Kenapa? Dia dimatikan agar kebenaran tetap hidup. Pilihan cuma dua. Dia dibiarkan hidup, kebenaran akan mati dan orang akan sesat. Atau dia dimatikan, kebenaran menjadi hidup dan orang selamat. Cuma orang-orang liberal ini mereka tidak menghargai kebenaran. Maka muncullah istilah kebebasan berpikir, kebebasan berpikir. Padahal kebebasan berpikir itu nggak bebas. Kebebasan berpikir A dengan A, tapi buktinya Anda nggak suka dengan pikiran saya. Ngerti nggak? Ini kan mereka mengatakan kebebasan berpikir. Oke, kebebasan berpikir. Atas dasar kebebasan berpikir itu saya mengikuti jalan ahli sunnah. Kata mereka enggak. Mestinya kalau kalian mengikuti kebebasan berpikir, bebas dong saya menjadi ahli sunnah. Tapi tidak, ahli sunnah itu kata mereka intoleran dan lain-lain. Bahwa kalian menuduh ahli sunnah intoleran menunjukkan kalian tidak sungguh-sungguh dalam kebebasan berpikir itu. Karena saya dipaksa untuk ikut pemikiran kalian. Baik. Apa kata orang-orang Qadariyah? Tadi yang di sini beliau mengatakan golongan kedua, golongan Qadariyah nufat. Nufat dibuang saja. Nufat itu artinya menafikan qadar, menafikan takdir, itu nufat. Dibuang saja. Mereka mengatakan bahwa di syariat ibadah disyariatkan dengan harga pahala dan kenikmatan. Ini terjemahan kurang baik. Maksud dari Imam Ibnu Qayyim, kenapa ibadah disyariatkan? Untuk harga kenikmatan. Itu maksudnya. Di dunia ini ada kenikmatan dan Allah yang menguasainya. Apa harga yang mesti Anda bayarkan untuk bisa mendapatkan nikmat itu? Jawabannya ibadah. Di akhirat ada surga. Apa yang harga yang mesti Anda bayarkan untuk dapatkan surga? Jawabannya ibadah. Jadi golongan yang ketiga yang mengatakan ibadah disyariatkan, hikmah dan tujuannya adalah untuk jadi harga. Karena Allah memiliki banyak keinginan-keinginan kita. Keinginan-keinginan kita yang dimiliki Allah harus dibayar. Bayarnya adalah ibadah.
Saya ingin kebahagiaan, ternyata itu Allah yang memiliki. Bayarlah dengan ibadah. Saya ingin ketenangan, ternyata Allah yang punya. Bayarlah dengan ibadah. Saya butuh rezeki, ternyata Allah yang punya. Bayarlah dengan ibadah. Jadi orang-orang Qadariyah mengatakan hikmah ibadah adalah harga. Harga untuk setiap keinginan manusia kepada Allah. Apapun keinginan Anda kepada Allah, harganya adalah ibadah. Mereka mencoba berdalil, tapi karena dalilnya pincang, akhirnya dalil bukan dalil. Halaman 147 misalnya, mereka mengatakan, bukankah Allah mengatakan surga itu balasan? Bukankah Allah menyebutkan pahala itu ganjaran? Karena surga adalah balasan, pahala adalah ganjaran, berarti ibadah itu adalah harga. Itu kata mereka. Baik, kita ambil kelompok yang ketiga sekarang. Kita agak cepat. Halaman 152. Penganut falsafah, sebetulnya bukan. Kelompok ketiga ini adalah tasawuf falsafi. Kaum tasawuf tapi bertasawuf dengan falsafah. Adakah orang yang tidak bertasawuf dengan falsafah? Banyak. Mereka bertasawuf dengan sunnah. Contohnya biarkan Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, di antara orang yang bertasawuf dengan cara-cara sunnah adalah Imam Ibrahim bin Adham, Imam Junaid, Imam Malik bin Dinar. Ini orang-orang yang mengaku bertasawuf, tapi mereka mengatakan tasawuf kami adalah sunnah. Masalahnya sekarang orang yang bertasawuf dengan sunnah ini nggak ada. Rata-rata orang bertasawuf dengan falsafah. Sehingga kalau ada yang mengatakan tasawuf kita udah langsung curiga. Kenapa? Karena mayoritas tasawuf yang sekarang adalah falsafi, bukan tasawuf sunni. Sehingga kalau ada ulama yang mengatakan tidak boleh belajar falsafah, tidak boleh belajar tasawuf, karena memang mayoritas tasawuf yang ada adalah falsafi. Gak mungkin saya katakan silakan belajar tasawuf, padahal tasawuf yang sunni ini hanya 1%, kan gak mungkin. Tapi ketika saya ditanya boleh belajar falsafah, saya lihat dulu falsafah ini mayoritasnya seperti apa. Ketika misalnya 90 sekian persen falsafah adalah rusak karena falsafah, tasawuf rusak karena falsafah, saya nggak mungkin katakan tasawuf itu boleh, karena mayoritas tasawuf adalah falsafi. Baik, apa itu tasawuf falsafi? Tasawuf falsafah, orang yang bertasawuf dengan pemikiran-pemikiran, tidak menggunakan dalil. Mereka bertasawuf dengan perasaan-perasaan. Mereka bertasawuf dengan jam'iyah, konsentrasi. Apa yang membuat mukmin merasa nikmat itu kebaikan. Contoh, di Pondok Kopi saya temukan kasus anak-anak muda mereka berzikir sambil main gitar. Ya, pemukanya orang Medan pula. Ya, mereka berzikir la ilaha illallah tapi pakai gitar, yang di sono memetik organ tunggal gitu. Saya tanya kenapa cara zikirnya begini? Kata mereka, dengan ini kan menikmati zikir. Coba lihat, ini namanya zauq. Apa itu zauq? Rasa nikmat. Di antara bentuk tasawuf falsafi ini dia nih, bahwa benar atau tidaknya sesuatu adalah mampukah dia menghasilkan zauq atau rasa nikmat ibadah. Sehingga ketika mereka berzikir dengan petikan gitar, mereka berzikir dengan tarian, ketika itu menghasilkan zauq, menghasilkan rasa nikmat, cara itu boleh. Tujuan ibadah dinikmati. Maka mereka berzikir dengan
musik, mereka berzikir dengan tari. Ini namanya tasawuf falsafi. Mereka bertasawuf tidak dengan dalil tapi menggunakan fikiran dan zauk, yaitu perasaan. Ini tasawuf falsafi. Apa tujuan ibadah dalam pandangan orang-orang falsafah, tasawuf falsafi? Imam Ibnu Qayyim mengatakan, orang-orang yang beranggapan bahwa faedah ibadah adalah melatih jiwa dan mempersiapkannya untuk menerima limpahan ilmu dan membersihkan kekuatannya dari kekuatan nafsu samawiyah, ini tiga. Kenapa orang beribadah? Tujuan pertama kata mereka riyadhah, latihan jiwa. Ya. Jadi apakah ibadah ini tujuan? Bukan. Ibadah ini cuma latihan. Latihan untuk sampai kepada cinta. Maka apabila dengan ibadah seseorang telah sampai kepada cinta kepada Allah, maka kewajiban ibadahnya lepas. Apabila setelah latihan ibadah seseorang sampai kepada cinta yang sangat stabil, cinta yang stabil ini dinamakan dengan yakin. Cinta telah sampai kepada yakin, cinta gak terpengaruh dengan apa-apa lagi. Kalau cinta Anda kepada Allah telah sampai ke tingkat yakin, gugurlah ibadah-ibadah. Gak perlu salat, gak perlu puasa, gak perlu haji. Kenapa? Karena ibadah ini hanya riyadhah. Hanya tujuan, hanya latihan. Latihan untuk satu tujuan, yaitu cinta di atas yakin. Cinta Anda kepada Allah belum stabil. Oh, berarti kamu masih wajib latihan. Apa latihannya? Ibadah. Kalau kamu cinta saya kepada Allah itu udah gak terpengaruh. Musibah tak musibah, saya tetap cinta Allah. Berhasil atau gagal, saya tetap cinta Allah. Cinta kamu sudah stabil, itu berarti cinta telah sampai ke tingkat yakin. Sudah, kamu gak perlu lagi ibadah. Bahaya itu. Nabi SAW beribadah sampai beberapa jam beliau wafat, beliau tetap ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Apa itu berarti cinta Nabi kepada Allah belum sampai ke level yakin? Tapi mereka orang-orang tasawuf ini menafsirkan ayat dengan logika. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah sampai engkau kepada yakin. Beribadahlah hingga engkau sampai pada yakin. Berarti kalau udah sampai kepada yakin, ibadahmu gugur. Betul. Tapi Rasulullah menafsirkan yakin bukan seperti penafsiran kalian. Rasulullah membacakan ayat ini, Nabi mengatakan al-yakin al-maut. Yakin yang dimaksud adalah kematian. Sehingga makna ayat, beribadahlah hingga kalian sampai pada kematian. Yakin dalam ayat ini bukan yakin tafsirnya, tapi yakin dalam ayat ini tafsirnya adalah maut, kematian. Coba Anda lihat jemaah sekalian, ternyata menafsirkan Al-Quran sebatas bahasa nggak boleh. Karena penafsiran kaum tasawuf tadi itu benar secara bahasa. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadahlah hingga engkau sampai kepada yakin. Bahasanya cocok. Yakin dalam bahasa Arab ya yakin. Tapi Rasulullah menafsirkan yakin dalam ayat ini, kata beliau al-yakin al-maut. Yakin yang dimaksud adalah mati. Kenapa mati dinamakan dengan yakin? Karena tidak ada orang yang ragu dengan kematian. Orang cuma tak mau mati. Tapi apakah ada orang yang ragu tentang kematian? Ada. Kita yakin dengan kematian seperti kita yakin dengan kehidupan. Baik. Orang-orang tasawuf mereka mengatakan ibadah ini adalah riyadhah, sekedar latihan
untuk sampai pada tujuan, yaitu cinta di atas yakin. Apabila seorang telah sampai kepada cinta di atas yakin, cinta yang stabil, cinta yang tidak tergoyahkan sama sekali, kewajiban ibadah ini gugur. Mereka juga mengatakan, apa tujuan ibadah? Untuk menerima limpahan ilmu. Allahu Akbar. Orang-orang tasawuf falsafi, mereka mengejar ilmu bukan dengan belajar. Mereka mengejar ilmu dengan ibadah. Syukur-syukur kalau ibadah mereka mengejar ilmu ibadah yang dicontohkan Nabi, tapi ternyata tidak. Mereka punya zikir-zikir khusus. Nah, mereka mengatakan zikir-zikir khusus ini, ibadah-ibadah khusus ini untuk membuka pintu ilmu laduni. Ilmu kalian tuh ilmu kertas. Ada kertas, ada tintanya. Kalau ilmu kita itu langsung dari Allah, tidak pakai kertas lagi. Bagaimana caranya mendapatkan ilmu yang langsung dari Allah? Ibadah, ibadah. Betul. Tapi ibadah mereka bukan ibadah yang disyariatkan. Sehingga mereka mengatakan tujuan ibadah yang kedua untuk membuka pintu ilmu laduni, limpahan ilmu. Mereka berdalil wattaqullah wa yu'allimukumullah, bertakwalah kalian dan Allah mengajari kalian. Berarti kalau kita takwa, Allah ajarkan kepada kita ilmu laduni. Itu salah. Mestinya kalau Anda ingin kesimpulan itu tidak ada wa. Wattaqullaha yu'allimkumullah. Bertakwalah agar Allah mengajari kalian. Tapi ayatnya tidak begitu, ada wa. Ada wa sehingga pandangan kalian dan tafsir kalian keliru. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, dan Allah pun akan mengajari kalian. Bedanya apa? Kalau tidak ada wa berarti kita bertakwa dan Allah mengajari. Tapi kalau tidak ada wa, maksudnya kalau ada wa, kalau tidak ada wa berarti bertakwalah agar Allah bukakan ilmu, yaitu laduni. Jadi ini nomor 2. Orang-orang tasawuf falsafi mengatakan tujuan ibadah bukan surga, tujuan ibadah bukan cinta kepada Allah, tujuan ibadah bukan untuk kenikmatan. Tujuan ibadah kata mereka adalah untuk mendapatkan limpahan ilmu. Limpahan ilmu itu yang mereka sebut dengan ilmu laduni. Tujuan ibadah yang ketiga kata mereka apa? Untuk melepaskan manusia dari karakter dan sifat kebinatangan. Ingin hubungan badan, dia berzina. Ingin makan, dia merampok. Oh, itu binatang itu. Agar manusia lepas dari sifat binatang, perlu manusia beribadah. Sholatlah, berzikirlah, baca Quranlah, puasalah. Orang-orang yang beribadah ini akan lepas dari sifat-sifat binatang. Artinya, kalau tidak beribadah, Anda akan menjadi binatang dalam tubuh manusia. Makan, ingin makan, merampok, sebagaimana binatang merampok makanan kawannya. Ingin kenikmatan biologis, berzina, sebagaimana binatang hubungan biologis tanpa akad nikah. Jadi ini kata orang-orang tasawuf falsafi. Kenapa ibadah? Ibadah itu riyadhah. Kenapa ibadah? Untuk mendapatkan limpahan ilmu laduni. Kenapa ibadah? Ibadah itu adalah untuk melepaskan diri dari sifat binatang. Semua 3 pandangan ini semuanya keliru. Yang benar adalah pandangan ahli sunnah wal jamaah pada halaman 153. Sayangnya waktu itu habis.
Ya, insya Allah akan kita lanjutkan pekan depan. Apa tujuan ibadah dalam pandangan ahli sunnah? Secara umum saya jawab sekarang supaya tidak mimpi buruk. Kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang tidak faham Asmaul Husna tidak akan mengerti tujuan ibadah. Karena ibadah itu berhubungan dengan semua Asmaul Husna. Kenapa kamu berdoa? Karena Allah itu Sami, Maha mendengar. Karena Allah itu Qarib, Maha dekat. Karena Allah itu Mujib, Maha mengabulkan. Ini nomor satu. Orang tidak paham ibadah kalau tidak paham Asmaul Husna. Nomor dua, kata Imam Ibnu Qayyim yang sangat penting, orang tidak mengetahui tujuan ibadah kalau tidak mengetahui tafsir dari uluhiyah. Allah itu ilah. Allah, apa arti Allah? Allah artinya uluhiyah. Orang yang tidak mengerti hakikat uluhiyah, mereka pun tidak mengerti tujuan ibadah. Insya Allah lebih detail kita sampaikan, kita bahas insya Allah pertemuan yang datang. Demikian, bagi jamaah yang ingin bertanya dipersilakan. Tanggal berapa ini? 23. 22 nanti nggak gajian orang. Saat mengakui dosa dalam doa, apakah akan lebih baik di sisi Allah bila disebutkan dosa-dosa yang telah dilakukan? Tidak perlu. Nanti di sini akan ada pembahasan tentang taubat. Karena taubat ini awal perjalanan menuju Allah. Awal perjalanan menuju Allah adalah taubat. Di situ pembahasan sangat panjang lebar oleh Imam Ibnu Qayyim. Intinya, ketika Anda mengakui dosa di depan Allah, perlukah Anda sebutkan dosanya? Tidak perlu. Mana dalilnya? Dalil pertama, Nabi Adam alaihissalam ketika bertaubat dia sebutkan dosanya. Dia sebutkan dosa secara umum. Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah berbuat zalim. Apa dia sebutkan kezalimannya? Enggak. Ya Allah, aku telah memakan pohon terlarang. Tidak. Begitu juga dengan Nabi Yunus alaihi salam, ketika dia mengakui kejahatannya, dosanya di depan Allah, apakah dia sebutkan, ya Allah, aku telah melarikan diri dari negeri dakwah tanpa izin? Enggak. Dia mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, tanpa menyebutkan apa kezaliman itu. Jadi cukuplah Anda akui kezaliman, ya Allah, aku telah zalim. Maka Nabi dalam hadis Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa pengakuan dosa. Apa itu? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira.
Ya Allah, aku telah melakukan kezaliman yang sangat banyak, yaitu dosa-dosa, dan tidak ada yang mengampuninya kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dan sayangi aku. Jadi tidak perlu dalam bertaubat dan pengakuan dosa Anda sebutkan dosanya, cukup secara umum saja. Bila habis zikir setelah salat asar berjamaah, bergiliran bacakan kitab hadis Bukhari Muslim, apa ada kebaikan di sana? Ini semua pertimbangannya maslahat. Apakah ini bid'ah? Bukan. Kecuali kalau Anda katakan itu sunnah. Selesai sholat asar baca kitab Bukhari, itu hukumnya sunnah. Oh, kalau Anda katakan itu bid'ah itu. Tapi kalau Anda bacakan Sahih Bukhari Muslim selesai asar, selesai maghrib, yang merasa kehilangan uang, ya bisa menghubungi si Bapak Sapa. Jadi kata beliau bahwa saya membacakan Bukhari Muslim selesai subuh. Alasannya apa? Maslahat aja. Orang lagi banyak, saya sampaikan. Bukan karena sunnah Nabi, bukan. Nabi nggak nyunahin begitu. Kalau pertimbangannya hanya maslahat, Anda tidak meniatkannya ibadah dan sunnah, boleh. Ini sekarang nih, kita ngaji setiap subuh rutin. Anda jangan katakan, oh itu merutinkan yang tak dirutinkan Nabi. Betul. Kita merutinkan yang tidak dirutinkan Nabi, tapi bukan dengan niat ibadah. Kalau dengan niat ibadah, ini ngaji kita ini beda. Tapi ini hanya sekedar tertib. Ini hanya soal pengaturan. Soalnya kalau hari ini Sabtu, besok Minggu, besoknya lagi Rabu, orang nggak datang ngaji karena nggak ada aturan. Jadi rutin ngaji, padahal Nabi tak rutinkan seperti ini. Ini hanya untuk pengaturan. Maka kalau ini diniatkan ibadah, Sabtu habis subuh hukumnya fardu kifayah misalnya. Hukumnya sunnah muakkadah. Oh itu sudah menetapkan ibadah yang tak ditetapkan, itu bid'ah. Jadi nggak masalah, tapi dengan pertimbangan maslahat. Saat kumpul keluarga atau silaturahmi, biasanya dibacakan tahlil, tahmid untuk mengisi acara. Seperti apa sebaiknya? Yang terbaik kalau kumpul keluarga ngaji bersama. Ya, ada ceramah agama. Supaya apa? Supaya mindset keluarga ini bisa disamakan. Yang ini mindsetnya serakah, yang ini mindsetnya dengki, yang ini mindsetnya selalu suudzon. Anda perlu memperbaiki sudut pandang yang keliru agar keluarga besar ini bersatu. Jadi kalau cuma misalnya berkumpul tahlilan, makan, bubar, orang akan pulang dengan pikiran yang rusak, nggak berubah sama sekali. Maka yang mesti Anda lakukan adalah panggilkan ustadz yang baik untuk mencerahkan semangat segala yang tersamar, untuk meluruskan segala yang bengkok, agar pola pikir keluarga besar ini semuanya lurus, dan itu yang menjadi keakraban nantinya. Di samping itu, acara tahlilan yang dilakukan banyak orang tidak seperti itu tahlil yang diajarkan Nabi. Nabi ajarkan tahlil 10 atau 100 kali di pagi hari. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah dan lain-lain. Adapun yang dilakukan banyak orang itu semuanya mengadopsi tahlilan kaum falsafah atau kaum tasawuf falsafah, ya. Kaum tasawuf. Kalau cara Nabi kita bertahlil bukan begitu. Selesai zuhur, selesai subuh, tahlil 10 kali atau 100 kali. Redaksinya apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Adapun tahlil seperti la ilaha illallah, ini datang dari orang-orang tasawuf falsafah. Terus Anda milih saja, Anda tahlil dengan cara orang tasawuf atau Anda tahlil dengan cara Nabi. Pilihannya gampang.
Ketika istri mengandung, apakah diperbolehkan secara rutin bacakan Al-Quran langsung ke perut istri surat tertentu seperti surat Luqman dan Ibrahim dengan tujuan mengenalkan Al-Quran sepanjang tidak dengan niat ibadah? Silakan. Oh, ini anak di dalam saya bacakan Al-Baqarah misalnya. Ini anak di dalam saya bacakan Luqman misalnya. Kalau tidak ada niat ibadah, tidak ada masalah. Hanya saja pemilihan surat itu pun jangan niat ibadah. Kenapa kamu pilihkan surat Luqman? Mungkin karena di situ banyak ya bunayya kan. Gitu ya. Anda bacakan Al-Quran ke perut, kalau tidak ada niat ibadah tidak masalah. Misalnya Anda bacakan Al-Quran, ada sunnahnya? Enggak. Sunnah muakkad? Enggak juga. Kenapa? Ya karena saya ingin anak saya nanti ahli Quran, itu saja. Silakan. Tapi kalau sampai Anda ajarkan kepada orang, begitu Anda ajarkan itu namanya ajaran kan? Kalau Anda ajarkan itu sudah butuh dalil. Jadi silakan untuk Anda pribadi dan jangan ajarkan untuk orang lain, karena itu memang bukan ajaran. Kalau boleh bagi Anda itu dengan alasan yang bukan ibadah. Wallahu a'lam. Tapi kalau Anda bilang ini sunnah muakkad, itu jadi bid'ah nantinya. Atau Anda ajarkan kepada orang padahal bukan ajaran, itu juga jadinya bid'ah. Lakukan untuk diri Anda sendiri, tidak perlu kasih tahu orang lain. Boleh seperti itu, boleh. Seorang sahabat melakukan salat, setiap selesai satu rakaat selalu ditutup dengan Qul huwallahu ahad. Tapi dia melakukan itu tanpa diajarkan kepada siapapun. Alasannya juga bukan karena sunnah, tapi alasan logis. Kenapa setiap sholat baca Al-Ikhlas? Kata dia terus terang, saya suka nama-nama Allah dalam surat Al-Ikhlas. Alasannya bukan karena sunnah, maka Nabi tidak mengingkari hal itu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu setiap selesai khatam Al-Quran beliau mengadakan acara makan-makan. Tapi beliau tidak mengajarkannya. Ini pribadi saya aja. Karena kalau Anda ajarkan berarti ajaran. Mengajarkan yang bukan ajaran itu nanti maksudnya kategori bid'ah. Ustadz atau guru menjelaskan ayat Quran dan hadis kajian ilmiah, tapi ada yang ngobrol main HP, ada pula yang baca Quran tidak mendengarkan kajian, menyepelekan kajian. Dosakah orang demikian itu? Jadi kalau kita lagi ngaji ada main handphone, itu lagi nyatet. Itu lagi nyatet itu. Soalnya dia nggak bawa pulpen. Lagi pula di usia kita ini beli pulpen hari ini, besok udah pasti hilang. 7 hari ngaji 7 pulpen dibutuhkan, ya kan? Maka kawan-kawan yang megang handphone saat ngaji itu lagi nyata. Kemudian mereka share ke yang lain. Begitu ya. Lalu kalau ada yang baca Quran lagi ngaji, mungkin dia nggak ngerti bahasa kita. Dia dari Afrika, dari Yusufia, dia nggak ngerti bahasa dia ngaji. Oh, daripada celotehan saya nggak ngerti, bagus saya ngaji. Mungkin begitu, mungkin aja. Kemungkinan positif aja. Tapi sekiranya memang dia paham bahasa Indonesia, tetap aja ngaji. Itu namanya melakukan yang baik, tapi meninggalkan yang lebih baik. Melakukan yang baik, meninggalkan yang lebih baik, itu namanya waswasil khannas. Ini orang yang sedang ditipu oleh syaitan. Apa boleh sholat qabliyah zuhur 4 rakaat? Dan apakah ada qabliyah sebelum asar? Qabliyah zuhur 4 rakaat memang itu yang seharusnya. Itu yang seharusnya. Sayangnya kita suka minimalis, makanya 2 rakaat. Kalau yang terbaik sebelum zuhur 4 rakaat. 2 kali salam atau 1 kali salam, dua-duanya boleh. Yang terbaik 1 kali salam. Oh, terbaik 1 kali salam, iya ada hadisnya. Hadis Abu Ayyub Al-Ansari, ada 2 hadis.
Abu Ayyub Al-Ansari bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, engkau sholat 4 rakaat sebelum zuhur? Kata Nabi SAW, iya. Abu Ayyub bertanya, tafsilu bainahun Nabi SAW, 4 rakaat itu kau pisah dengan salam? Kata Rasulullah, la, aku tidak memisahnya dengan salam. Dan ada satu hadis lagi, jadi ada 2 hadis secara khusus mengatakan qabliyah zuhur 4 rakaat 1 kali salam. Oh, kan ada hadis katanya salat siang dan malam 2 rakaat 2 rakaat. Itu hadis umum. Tidak menyebutkan nama salatnya. Sementara hadis Abu Ayyub ini menyebutkan nama salatnya, itu qabliyah zuhur. Dan yang kedua, hadis tadi pun yang sahih tidak ada siang. Salat siang, salat malam 2 rakaat 2 rakaat itu sahih. Tapi salat malam dan siang, tambahan siang ini didhaifkan oleh banyak ulama. Disahihkan Syekh Albani, betul, beliau ahli ijtihad. Tapi mayoritas ulama mendhaifkan adanya tambahan siang. Baik, ada hadis zuhur, qabliyah zuhur 4 rakaat sekali salam. Saya sudah dengar hadisnya tadi, pemahamannya ada. Imam Syaukani rahimahullah dalam kitab Nailul Awtar menyebutkan pendapat kaum salafus saleh, lalu kemudian menyimpulkan qabliyah zuhur 4 rakaat dengan 1 kali salam. Iya. Pertanyaan kedua, habis qabliyah asar ada. Semua salat wajib ada qabliyahnya. Salat wajib yang 5 ya, ada qabliyahnya, cuman ada yang muakkad, ada yang tidak muakkad. Qabliyah asar tidak muakkad, qabliyah maghrib tidak muakkad. Tapi kalau qabliyah subuh, qabliyah zuhur itu muakkad. Qabliyah isya muakkad tidak? Tidak juga. Baik. Habis salat isya, saya ba'diyah apa boleh dilanjutkan witir? Ba'da isya langsung witir? Boleh, yang terbaik witir itu dilakukan jelang tidur, jangan langsung habis. Mana dalilnya? Dalilnya hadis Abu Hurairah. Kata Rasulullah mewasiatkan 3 hal. Salah satunya wa an utira qabla an anam. Rasulullah mewasiatkan agar aku witir sebelum tidur. Maka yang terbaik witir Anda jelang tidur, bukan habis ba'diyah isya. Kecuali kalau habis ba'diyah isya langsung tidur, ya sudah silakan. Saya sih habis ba'diyah langsung tidur, sudah witir saja. Adakah nas yang mengajarkan bahwa mayat dikubur dapat mengetahui kehadiran orang-orang yang ziarah? Apa yang dimaksud dengan nas? Dalil. Apa bedanya dalil dengan nas? Kalau dalil itu umum, kalau nas itu spesifik. Contoh, wa aqimus shalah, salat kalian, itu perintah umum. Kenapa? Karena perintah itu bisa wajib, bisa sunnah, gitu kan? Maka wa aqimus shalah adalah dalil karena tidak spesifik wajib atau sunnah. Tapi tentang puasa Allah berfirman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian puasa. Itu spesifik. Maka itu namanya nas. Jadi berbeda antara dalil dengan nas. Dalil itu tidak spesifik, kalau nas itu spesifik. Sama dengan pembahasan sholat sunnah qabliyah zuhur tadi. 4 rakaat sekali salam itu nas. Adapun sholat sunnah 2 rakaat itu dalil. Apabila ada dalil, ada nas, mana yang didahulukan pertama? Dahulukan nas. Yang mengajarkan bahwa mayat dikubur mengetahui kehadiran orang-orang yang berziarah, ada dalilnya. Ya, ada dalilnya. Dalil bahwa orang-orang yang dikubur mendengarkan orang yang datang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innahum la yasma'una qara'ani ali. Jenazah-jenazah kubur mereka mendengarkan gesekan sendal kalian. Itu berarti mereka mendengar. Ya. Bahkan ada juga dalil yang mengatakan mereka mengetahui kehadiran orang-orang yang mereka cintai. Ya.
Masalahnya adalah alam kubur nggak sama dengan dunia. Kalau di dunia Anda datang sering ke rumah saya makin suka. Tapi alam akhirat itu sudah beda. Anda sering datang pun itu tidak menambah kasih sayang mereka lagi, karena mereka di alam sana nggak membutuhkan fisik. Di sini di dunia saya kunjungin Anda makin suka. Kenapa? Ini fisik, dunia fisik. Sehingga apalagi Anda kasihkan makanan enak misalnya, oh saya makin suka, besok saya datang lagi. Kita di alam fisik. Tapi mereka sekarang bukan di alam fisik. Anda datang mereka dengar, Anda datang mereka tahu. Tapi apakah mereka berharap Anda selalu datang? Ya enggak. Karena enggak ada dalilnya itu. Bahwa Anda gunakan logika, dunia ini kalau saya suka datang orang, saya lebih sering. Itu karena dunia ini alam fisik. Di sana bukan alam fisik lagi, tapi alam ruh, alam barzakh namanya. Allah berfirman, "Bainahuma fa idza nufikha fis sur fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun." Sebelumnya Allah mengatakan alam barzakh. Jadi jemaah sekalian, jadi mereka dengar, mereka pun tahu, tetapi mereka tidak butuh sering dikunjungi. Karena mereka berada di alam yang bukan fisik. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.